Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan pembahasan soal-soal materi listrik statis. Baiklah, langsung saja kita ke soal 1. Dua muatan titik yang sejenis dan sama besar, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan 10 pangkat negatif 2 kolom pada jarak 10 cm satu dari yang lain. Gaya tolak yang dialami kedua muatan itu dalam Newton adalah. Baiklah anak-anak, yang perlu kita buat terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal dan apa saja yang ditanya, sebab membuat diketahui dan ditanya ini akan membantu kita dalam menjawab soal. Oke? Nah, diketahui Q1 sama dengan Q2 sama dengan 10 pangkat negatif 2 kolom dan R-nya sama dengan 10 cm. Baik anak-anak, karena satuannya masih dalam cm, maka jangan lupa untuk dirubah menjadi satuan meter. Oke. Ibu yakin anak-anak pasti sudah tahu ya caranya, yaitu dengan membagi 10 dibagi 100 didapat nanti 0,1. Oke. Nah, yang ditanya dari soal adalah gaya tolak atau kita simbolkan dengan F. Baiklah, langsung saja kita bahas. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Kita masukkan angkanya. Oke, untuk K itu sudah ketentuan yang besarnya 9 pangkat 10 pangkat 9 dan 10 pangkat negatif 2 ini adalah besar Q1, begitupun Q2 sama ya, dibagi dengan 0,1 di pangkat 2 ya. Nah, sehingga nanti anak-anak bisa hitung ya, didapatkan F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 7 Newton. Oke? Ibu lanjutkan. Nah, untuk soal 2, diketahui Q1, Q2, dan Q3 berada pada satu garis seperti pada gambar berikut. Oke, anak-anak bisa perhatikan gambarnya. Ini berada pada satu garis, ini Q1-nya, Q2, dan Q3. Nah, besar ketiga muatan tersebut masing-masing adalah Q1 20 mikrokolom, Q2 40 mikrokolom, dan Q3 5 mikrokolom. Nah, jika D sama dengan 20 cm, ingat ini jaraknya D ini besarnya 20 cm. Berarti kalau 3D nanti dikalikan saja, 3 dikali 20 cm. Ingat satuannya jangan dalam cm lagi ya, harus diubah menjadi meter. Oke? Dan konstanta kolom atau K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kolom pangkat negatif 2. Nah, tentukan arah dan besar gaya listrik yang bekerja pada muatan Q3. Ini ya, Q3. Oke? Nah, diketahui, ditulis semua dulu, dan jangan lupa mikrokolom diubah ke satuan kolom. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya. Dan D tadi kan 20 cm, dirubah ke meter. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita harus menganalisis soal ataupun gambar terlebih dahulu. Jadi anak-anak, F1 ke arah kanan, jadi Q3 dan Q1 bermuatan positif, mengakibatkan F1 menjauhi Q3 dan Q1. F2 ke arah kiri, sehingga Q3 dan Q2 bermuatan positif, mengakibatkan F2 menjauhi Q3 dan Q2. Oke anak-anak, karena kita ingin mencari gaya listrik yang bekerja pada muatan Q3, maka kita harus temukan dulu gaya listrik pada muatan F1 dan F2-nya. Jadi F1-nya kita cari dulu, anak-anak bisa gunakan persamaan ini. K dikali Q1 dikali Q3 dibagi D kuadrat atau D pangkat 2 ya. Nah, anak-anak masukkan saja angkanya. Ingat, D tadi kan 0,2 meter setelah dikonversi. Sehingga untuk F1 sendiri, di sini Ibu sudah tuliskan
didapat 22,5 Newton. Oke, satuannya dalam Newton ya. Lanjut kita ke F2. K dikali Q2 dikali Q3 dibagi 3D pangkat 2. Karena jarak antara Q2 dan Q3 itu adalah 3D di gambar tadi ya. Maka kalau 3D kita kalikan saja 3 dikali 0,2. Maka di sini Ibu tuliskan 0,6. Nah, anak-anak bisa mencoba menghitungnya ya, dan hasil yang didapat itu sebesar 0,648 Newton. Nah, langkah selanjutnya, karena kita mencari gaya listrik yang bekerja pada muatan Q3, maka kita gunakan resultan gaya. Nah, untuk resultan gayanya itu F1 dikurang F2, sehingga didapatkan, kita masukkan dari F1 berapa besarnya dan F2 berapa besarnya. Di sini Ibu tuliskan hasilnya didapat 21,852 Newton. Jadi gaya listrik yang bekerja pada muatan Q3 adalah 21,852 Newton ke arah kanan atau arah Q2. Nah, kita lanjutkan. Baik, kita akan bahas soal nomor 3. Diketahui suatu titik bermuatan Q terletak di titik X dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif mengalami gaya sebesar 0,07 Newton. Apabila besar kuat medan di titik X adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2 Newton kolom pangkat negatif 1, maka hitunglah besar muatan Q. Nah, anak-anak jangan lupa ditulis apa yang diketahui dari soal. Di sini Ibu sudah tuliskan. F sama dengan 0,07 Newton dan E-nya 2 kali 10 pangkat negatif 2 Newton kolom pangkat negatif 1. Anak-anak di sini bisa lebih disederhanakan lagi, atau kita hilangkan perkalian ini 10 pangkat negatif 2-nya, sehingga di sini didapat 0,02 Newton kolom pangkat negatif 1. Nah, dari soal ini hitunglah besar muatan Q, atau yang ditanya adalah besar Q-nya ya. Nah, anak-anak, sebelumnya kita tahu F itu kan persamaannya sama dengan Q dikali E, atau muatan dikali kuat medan listrik ya. Nah, berhubung di soal ini kita mencari Q-nya, jadi kalau mencari Q sama dengan F dibagi E. Nah, jadi muatan itu didapat dari pembagian gaya dibagi dengan kuat medan listrik, sehingga didapat 3,5 kolom. Nah, anak-anak, Ibu rasa pasti bisa ya mengerjakan soal yang sangat mudah ini ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Sebuah titik bermuatan Q terletak di titik Y dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif mengalami gaya sebesar 0,03 Newton. Apabila diketahui muatan tersebut sebesar, ini plus 5 maksudnya positif 5 ya, dikali 10 pangkat negatif 6 kolom, tentukan besar medan listrik di titik Y tersebut. Oke. Nah, anak-anak, ini ada kesamaan ya soal nomor 4 dan soal nomor 3. Namun untuk soal nomor 4 yang ditanya besar medan listrik. Oke anak-anak. Nah, seperti menjawab soal yang sebelumnya, untuk 10 pangkat negatif 6 ini, maaf ini tulisannya agak sejajar ya, mohon maaf. Ini maksudnya 10 pangkat negatif 6 ya anak-anak. Nah, dirubah saja karena mungkin memudahkan untuk mengalihkan di kalkulator ya. Oke. Nah, jadi E sama dengan F per Q sama dengan E dibagi F ini dibagi dengan besarnya muatan, berapa kolom muatannya ya, sehingga didapat 6000 Newton kolom. Nah, untuk jawaban terakhirnya ini 6 kali 10 pangkat 3 lebih memudahkan, tetap dibuat seperti ini ya, dikali 10 pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah besar medan listrik di titik Y adalah 6 dikali 10 pangkat 3 Newton kolom Newton kolom pangkat negatif 1 ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk soal nomor 5, dua buah muatan Q1 dan Q2 masing-masing positif 2 mikrokolom dan negatif 8 mikrokolom. Nah, dipisahkan sejauh 4 cm satu sama lain jika nilai konstanta K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat negatif 2, maka besar dan arah gaya elektrostatis yang dialami kedua muatan adalah mudah ya. Kita buat apa saja yang diketahui, yaitu Q1 dan Q2 masing-masing positif 2 mikrokolom dan negatif 8 mikrokolom, R-nya 4 cm dan K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Oke anak-anak, ini jangan lupa mikrokolom dirubah ke satuan kolom. Nah, yang mana nanti dikalikan 10 pangkat negatif 6. Oke? Ditanya F. Karena kedua muatan berlawanan jenis, maka gaya elektrostatisnya akan saling tarik-menarik. Oke, perhatikan jawaban A, C, dan E itu. Mohon maaf, karena tadi memang soalnya esai, jadi ini sebenarnya jawaban untuk pilihan gandanya. Oke, Ibu tiadakan. Langsung saja ya. Besarnya gaya elektrostatis dapat ditentukan dengan persamaan hukum Coulomb sebagai berikut. Nah, sama seperti mencari soal nomor 1 ya. Nah, anak-anak silakan masukkan angkanya yang diketahui, dan ini tadi mikrokolom sudah dirubah menjadi satuan kolom. Nah, anak-anak, R kuadratnya kan 4 cm R-nya ya. Jadi juga dikonversi ke meter, oke? Sehingga didapat F-nya sama dengan 90 Newton. Oke, Ibu lanjutkan soal nomor 6. Oke, untuk soal nomor 6 mungkin agak jarang ditemui ya. Nah, soal nomor 6 ini soalnya berbentuk soal cerita. Jadi kalau nanti anak-anak menyimak video ini, dicatat saja dulu soalnya di buku tulis. Nah, dicatat soalnya, begitupun jawabannya, jadi bisa diperhatikan secara teliti ya. Oke, di sini akan Ibu tampilkan. Dua bola konduktor identik A dan B bermuatan sama besar. Kedua muatan tersebut dipisahkan pada jarak tertentu yang jauh lebih besar dari diameter kedua bola, sehingga menghasilkan gaya listrik di antara keduanya sebesar F. Bola konduktor ketiga C yang juga identik dan tidak bermuatan. Bola C pertama-tama ditempelkan ke bola A, kemudian ditempelkan ke bola B dan dipisahkan. Nah, besar gaya listrik antara bola A dan bola B sekarang sama dengan, nah itu, setelah bola C pertama-tama ditempelkan ke bola A, kemudian ditempelkan ke bola B, lalu dipisahkan. Nah, itu yang ditanya, berapa besar gayanya setelah dilakukan perlakuan tadi. Oke, nah untuk keadaan awal sebelum ada bola C, gaya listrik antara bola A dan bola B secara matematis dapat dituliskan seperti ini, sama seperti pengerjaan kita di soal-soal sebelumnya. Kalau soal-soal sebelumnya Ibu buat Q1, Q2 ya. Kalau di sini kita pakai Q A dan Q B, tapi sama saja ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, saat bola C ditempelkan ke bola A, terjadi perpindahan muatan dari bola A ke bola C sampai potensial kedua bola sama. Ketika potensial kedua bola sama, maka setelah bersentuhan muatan kedua bola juga sama dengan ukuran kedua bola yang juga sama ya. Secara matematis dapat ditentukan besar muatan kedua bola setelah ditempelkan adalah, nah, karena dia setelah ditempelkan, maka di sini Ibu simbolkan Q aksen A ya anak-anak. Nah, Q aksen A sama dengan Q C ditambah Q A dibagi 2, didapat setengah Q, oke? Nah, setelah ditempelkan di bola A, bola C, kemudian ditempelkan ke bola B. Dengan konsep yang sama seperti di atas, dapat ditentukan besar muatan bola B setelah ditempelkan bola C. Nah, karena dia setelah ditempelkan dengan bola C, maka di sini kita simbolkan Q aksen B. Nah, Q aksen B didapat sama seperti menentukan yang Q aksen A. Jadi QC ditambah QB dibagi 2 sehingga dapat 3/4 Q. Oke.
Nah, untuk gaya listrik antara bola A dan bola B sekarang tidak lagi pakai QA, tapi sudah memakai K dikali Q aksen A dan Q aksen B. Tidak lagi juga memakai QB, oke? Dan dibagi R kuadrat. Sehingga didapat F aksen sama dengan 3/8 F. Oke anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Nah, untuk soal nomor 7, dua buah muatan listrik masing-masing QA sama dengan 4 mikrokolom dan QB sama dengan 9 mikrokolom berada di udara pada jarak 20 cm. Di manakah letak sebuah muatan sehingga resultan gaya yang bekerja padanya sama dengan 0? Nah, anak-anak bisa perhatikan gambarnya ya. Oke, Ibu tuliskan apa yang diketahui dari gambar ataupun dari soal ini. QA sama dengan 4 mikrokolom dan QB sama dengan 9 mikrokolom. Dan untuk R-nya sendiri 20 cm. Nah, yang ditanya resultan gaya yang bekerja padanya sama dengan 0. Maksudnya itu resultan gayanya akan sama 0 pada jarak berapa? Baiklah, langsung saja kita jawab. Nah, QA sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, anak pasti sudah paham ya tentunya. Nah, untuk mencarinya FBC sama dengan FCA. Nah, FBC berarti K QB dikali QC dibagi R kuadrat. Begitupun FCA, oke? Anak-anak silakan masukkan. QB-nya kan 9 dan QA-nya oke udah Ibu perbaiki nih anak-anak. QB kan 9 untuk di sini dan QA-nya ada 4. Oke, Ibu mohon maaf ya. Oke. Ibu harap anak-anak masih bisa tetap memahami kenapa 4-nya dicoret karena ada kesalahan penulisan ya. Nah, sehingga didapat nanti X-nya itu sama dengan 8 cm. Jadi anak-anak bisa coba kali silangkan, oke? Nah, jadi letak muatan C terhadap muatan A adalah 8 cm di kiri A, oke? Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Perhatikan gambar 3 buah muatan yang berada di sekitar titik berikut. Anak-anak silakan perhatikan muatannya. Ini kita anggap Q1 yang muatannya positif, Q2 positif, dan Q3 negatif ya. Nah, jika K sama dengan 9 pangkat 10 jika K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat negatif 2 dan Q1 ini besar muatannya positif 10 pangkat negatif 12 kolom dan Q2 ini positif 2 kali 10 pangkat negatif 12 kolom dan Q3 besar muatannya negatif 10 pangkat negatif 12 kolom. Nah, dari sini soal tentukan besar potensial listrik pada titik P. Nah, anak-anak silakan buat apa saja yang diketahui. Ingat, yang ditanya adalah V atau potensial pada titik P. Bagaimana cara mencarinya? Untuk V itu sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3 karena kita ada tiga muatan ya. Nah, anak-anak silakan masukkan. Ini tetap saja ditulis K dulu, tidak apa-apa ya. Nah, masukkan besar muatannya dan R-nya dimasukkan ya. R-nya di sini diambil untuk R1 0,05, R2-nya 0,03 dan R3-nya 0,05. Anak-anak nanti bisa didapatkan V sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali, nah hasil dari ini tadi didapat 2 dikali 10 pangkat negatif 12. Oke, sama dengan 0,6 volt. Nah, anak-anak kenapa di sini cuma diambil yang ini, yang pada Q2?
Maaf, memang tidak terlihat dari gambar, tapi Q2-nya berada di ini, pos tengah-tengah di sini. Oke, Ibu buatkan dulu. Nah, P-nya Ibu tuliskan di sini. Jadi kalau nanti mengerjakan ulang nggak bingung ya. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, Ibu mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.